bikin kayak bikin apa sih namanya? Ya kayak kita nanya aja kayak googling gitu kan ya. Kalau googling misalkan kita nanya berapa umur Barack Obama ya, kita ngetik how old is Barack Obama. Nah ini kita masukin ke Google kayak gini nih. Nah kita translate cara kita untuk mencari umur Barack Obama ke dalam bentuk SQL itu kayak gini kurang lebih gitu ya. Jadi kita ngetik kayak select age from president where name sama dengan Barack Obama. Ini equal sih, sama-sama equal gitu. Yang dimana outputnya sama-sama umur dari presiden yang namanya Barack Obama gitu. Gitu ya. Oke, kalau nggak tahu singkatan dari SQL, singkatannya dari Structured Query Language. Nah, jadi SQL ini itu yang memberikan perintah. Jadi kita memberikan perintah ke table-table tertentu gitu. Apakah ada penambahan data, atau ada perubahan data, ataupun untuk nge-get data itu. Nah, nanti dalam sebuah table sih kurang lebih kayak gini sih. Ya sama kayak kalian bikin Excel gitu kan ya, di mana terdiri dari kolom dan ada row-nya gitu ya, ada kolom ada baris gitu, sama aja sih sebenarnya. Terus setiap kolomnya nanti ada nama-namanya gitu ya, kayak misalkan album ID, title, artis dan lain-lain kayak gitu sih. Nah, itu ya teman-teman. Nah terus sebelum kita masuk ke query-nya, kita akan belajar query. Saya pengen ini sih sebenarnya. Enggak sih, saya pengen ngejelasin aja sih. Teman-teman di sini udah nginstal SQL, MySQL atau Postgre atau apapun itu? Ada yang belum nggak? Saya nyobanya Postgre. Ya nggak apa-apa. Apapun MySQL atau Postgre. Nah, cuman mungkin teman-teman ada yang kenal XAMPP nggak? Ya Kak, saya install Ya, XAMPP. kenal. Oke. Bahkan sering pakai juga. Oke, XAMPP sebenarnya kalau kalian install XAMPP nggak masalah juga sih, cuman kalian tuh harus ngekonekin sebuah dbeaver atau kode query editor gini ke si kayak XAMPP-nya gitu sebenarnya. Kan kalau kalian XAMPP kan udah ada PHP-nya, terus ada Apache-nya, terus ada juga ada Tomcat-nya, terus ada juga saya lupa Apache atau Tomcat ya. Ya, Apache Tomcat, terus ada juga MySQL juga ada ya. Jadi kayak ngebundling gitu ya XMPP. Nah, selain pakai maksudnya ini gimana? XMPP aja nggak sih, Kak? Nggak, saya sekarang nggak pakai XMPP tuh, nggak ada. Boleh Fazila, terserah sih. Tapi kalau misalkan install langsung gitu ya kayak Postgre gitu ya, kalian download gitu ya, download Postgre itu sebenarnya udah ada yang standalone-nya gitu sih. Kan kalau MySQL itu kan masih ngikut ke XMPP kan, udah bundling sama XMPP-nya. Tapi kalau mau download MySQL yang beneran standalone-nya ya nggak masalah juga sih. Tapi biasanya kalau install yang standalone kayak gini, dia tuh dapat ininya sih, dapat kode editornya juga. Nah, ini. Ya kan nih. Apa tiba-tiba harus ini gitu. Kebayang gitu. Yang nah yang ini MySQL Community Server. Nah yang ini nih kalian installnya yang community ya. Kalian install di sini, download, nanti kalian dapat ini atau pakai Postgre. Ini juga kayak gini download standalone. Ini siapa nih? Itu siapa itu? Kelas B mungkin, Kak? Oh, saya nggak dapat linknya. Mutiara. Saya nggak tahu sih siapa aja yang masuk kelas B. Iya, siapa itu? Hari-hari MOMP ini Andre. Mutiara sih pastinya. Udah. Benar. Kasar kayaknya Kak. Aduh, serem amat. Siapa yang bagi itu linknya? Ya sudah lanjut dulu. Oke. Terus oke ya.
Selain XMPP sebenarnya ada lagi sih. Selain pokoknya ada 2 cara install XMPP. Kalau misalkan kalian MySQL user pengen pakai MySQL, ada juga pakai download standalone-nya. Kalau standalone atau installernya lebih fleksibel lagi gitu ya, antara Postgre atau enggak MySQL ataupun Oracle gitu ya, yang community servernya. Ingat yang community server ya, yang community version, karena kita yang gratis aja udah lebih dari cukup gitu. Terus ada juga pakai Docker. Ini kalau Docker itu sama kayak pakai AXMPP sih sebenarnya. Tapi kalau pakai Docker saya apa ya? Kalau pakai Docker lebih berat sih kalau menurut saya, karena dia kayak ngebundling gitu sih, makan banyak memori, lumayan banyak makan memori. Karena kita lihat. Tapi pakai Docker tuh lebih enak cara installnya sih. Kita nggak usah download ke gini lagi ke XMPP dulu gitu. Tapi di Docker tuh dia punya sebenarnya ada Docker Hub gitu. Jadi di situ tuh kayak ada repo-repo atau kalau Docker disebutnya image gitu ya, image untuk yang disediakan untuk keperluan tertentu gitu. Misalkan saya pengen butuh MySQL gitu kan. Nah, dengan MySQL saya tinggal ini aja gitu ya, tinggal cari di sini MySQL kayak gini nih tuh MySQL, terus nanti tinggal pakai pool, Docker pool MySQL, terus create container, udah gitu dapat gitu. Jadi cuman pakai CLI aja gitu, kayak cara kita nginstal pakai Linux gitu ya, MySQL Linux gitu. Jadi lebih gampang, terus tercontainerize apa sih, lebih isolasi gitu. Saya juga masih kurang ngerti sih tentang container. Cuman ya kebutuhannya jadi lebih banyak gitu, banyak gitu si Docker itu dia misalnya penyediaannya banyak gitu, ada Postgre ya kan, terus ada Python, ada Ubuntu, ada Traffic, Redis, ada Nginx, terus ada Node, ada MySQL, ada Java, ada Golang ya kan, Mongo dan lain-lain gitu ya. Cuman ya gitu sih, memorinya banyak, gede gitu tuh. Dan dia makan 6 GB sendiri tuh. Ini Docker beda lagi. Kita makanya di sini VM ini 6 GB sendiri dia. Jadi kalau mau belajar sesuai dengan kemampuan laptopnya aja sih sebenarnya. Tapi kalau pakai Docker lebih mudah lagi sih kita. Gitu. Opsional aja ya belajar Docker ya, sambil nyari-nyari yang lain. Sambil kita belajar ini, kita belajar ilmu-ilmu yang lain gitu. Salah satu yang paling sering dipakai di kita tuh Docker gitu. Gitu ya. Di sini kebetulan saya ada 2 database gitu, ada Postgre sama MySQL gitu. Jadi saya installnya tuh di dalam Docker ini gitu. Sedangkan di dalam komputer saya tuh nggak ada MySQL tuh. Nggak ada MySQL sama sekali. Nggak ada Postgre gitu. Terus ujung-ujungnya sama juga sih gitu. Nah, nanti pokoknya kalau versi saya nginstal gini kan, Postgre ini ada install di sini, ternyata di up-nya ke 5431. Nah, di sini saya juga butuh satu tools lagi untuk manipulasi atau GUI-nya lah. Ada yang namanya di Beaver gitu ya, database manager. Nah, saya konekin database manager saya, bebas mode Beaver atau apapun itu bebas ya, saya nggak nentuin kalau ini. Sama kayak IntelliJ juga ya, saya nggak nentuin juga. Yang penting kalian bisa ngoperasiinnya gitu. Saya konekin database manager ke sini, ke database saya MySQL misalkan ya. Nah, nanti saya tinggal bikin koneksi baru gitu di sininya. Di sini ke new database connection, terus saya tinggal pilih nih mau yang mana, MySQL atau apapun gitu ya. Karena saya punya MySQL, saya pilih, terus nanti kita masuk database apa, terus username-nya apa, password-nya apa, dan lain-lain gitu ya. Terus kebetulan saya udah konekin ya MySQL di sini. Nanti bentukannya kayak gini, lebih enak dilihat ya daripada kalian pakai CMD ya, atau pakai PHPMyAdmin. Kalau ini lebih interaktif lagi sih menurut saya daripada pakai PHPMyAdmin itu. Ya lebih interaktif lagi tuh, lebih enak gitu kalau pakai ini. Cuman ya nggak masalah sih kalau pakai PHPMyAdmin. Tapi nggak sefleksibel ini sih. Terus nanti kita tinggal pilih
Misalkan database-nya ada banyak ya. Kebetulan kan di sini ada 2 ya, KW Edukasi. Misalkan saya pengen bikin SQL untuk KW Edukasi. Berarti saya tinggal klik kanan, ada SQL editor, terus buka yang open SQL script. Tinggal yang new SQL script. Ya gini nih, tuh gampang ya kan. Terus saya juga bisa lihat table gitu ya. Biasanya kan kalau kita lihat table kan pakai ini ya, pakai perintah juga ya, select apa gitu ya, saya juga lupa. Kita juga bisa lihat nih table kita nih di sini. Kalau edukasi di sini ada table, ada views, ada indexes, prosedur, trigger sama events. Nah, kita lihat tabelnya, oh ternyata dalam database KW Edukasi itu tabelnya ada banyak, ada country, ada departemen, ada dependent, ada employee, ada job, ada location, sama region gitu kan. Terus ya mungkin kalau teman-teman pakai Postgre, nanti ada satu lagi yang namanya, pas kalian buka database, ini sama-sama database kan KW Edukasi. Cuma ini beda, ini KW Edukasinya database punya si Postgre, karena ini gambarnya gajah ini. Kalau ini dia punyanya MySQL. Cuman kalau kita buka di sini dilihat ada perbedaan nih biasanya. Ada ini diawali dengan skema, kalau ini diawali dengan table. Nah, kalau untuk Postgre itu kita bisa membedakan beberapa skema gitu dalam table gitu. Jadi kita bisa bikin relation-nya sendiri gitu di dalam sebuah table gitu. Jadi misalkan kita bikin skemanya user, skemanya produk gitu ya. Jadi ada skema-skemanya sendiri. Nanti dalam skemanya itu dia ada relation antar table yang emang dalam ruang lingkup satu skema gitu. Itu untuk Postgre. Tapi kalau untuk database nggak ada gitu. Jadi langsung ke table gitu. Dan defaultnya ini public gitu. Sama tuh table juga sama. Ada table. Nah, terus kalau kita buka ya kan di sini ada list table ya kan. Kalau kita buka juga di sini ada kolomnya juga gitu ya. Ada country ID, country name, ada region, terus ada ini urutannya juga, ada yang urutan pertama, 2, dan ketiga. Terus ada type-nya juga, char 2, varchar, dan lain-lain. Terus sini ada constraint-nya juga, di mana constraint itu ada banyak, ada not null, ada unique, ada apa lagi ya, banyak pokoknya, saya lupa. Unique, not true. Terus kita juga bisa nentuin size juga ya kan, dari sini size-nya. Ada key-nya juga bisa, terus kita juga set default-nya juga gitu. Ada banyak constraint-nya dan lain-lain. Nah, terus ini kan baru kolomnya, terus kita juga bisa ngintip datanya gitu. Nah, sebenarnya tanpa kita, kok nggak ada isinya? Sebenarnya kalau kita tanpa ini juga sih, ya kalau misalnya kita malas ngoding gitu ya, malas bikin query gitu ya, select bintang gitu, mending kita buka aja dari sini gitu. Gitu. Dan kebetulan ini kenapa nggak ada ya datanya. Oke, nah gitu sih untuk database manager dan perkenalan tentang MySQL ataupun Postgre dan Docker ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, guys? Aman ya? Masih baru Kak, masih bingung. Oke. Docker itu sama seperti MySQL atau gimana Kak? Docker itu? Oh, gitu. Jadi kalau misalkan Docker tuh bisa equal sama XMPP kalau misalkan kalian install Apache atau Nginx, terus install MySQL, terus install PHP, install apapun ya yang ada di XMPP, udah jadi Docker tuh udah sama dengan XMPP gitu. Cuman kalau Docker tuh dia value-nya bisa nambah lagi gitu, bisa ada misalkan contohnya kayak ada bisa nambah database lagi, terus bisa nambahin bahasa programming lain, nah kayak gitu. Kalau XMPP kan tuh. Jadi bisa disetarain sih, cuman lebih gitu karena itu mainnya kontainer. Tapi setahu saya Docker itu berat ya. Iya berat. Tapi Kak bahasa yang digunakan itu SQL atau gimana Kak? Kalau saya sekarang pakai MySQL sih, cuman kalau kerja pakai Postgre. Ntar saya nanya. Saya pernah nyoba Gimana ya? sekali. Memang berat. Nggak kompatibel di laptop. Kompatibel. Iya sama, saya Windows 10 Kak. Tapi tetap aja nggak kuat.
Emang berat sih. Soalnya saya ini kemakan 6 giga nih. Padahal cuma gini-gini aja tuh. Nggak Postgre, MySQL, Kafka ringan, SonarQube. Itu kayak apa ya? Kayak dia tuh punya OS-nya sendiri gitu loh. Nggak tahu sih juga. Belum nggak berani ngomong sih juga. Intinya coba cari containerize apa gitu, container apa gitu. Itu sih kalau Docker. Ini ya kalau misalkan saya nggak harus, pokoknya intinya nggak harus pakai Docker. Minimal bikin install standalone yang kayak gini sama kode editornya. Tapi kalau kalian install Postgres sih udah ada kode editornya sih. Gak usah install lagi sih ini. Ada namanya tuh pgadmin kalau pakai Postgres. Itu coba aja kalau install Postgres. Ada namanya pgadmin. Nah, udah pakai pgadmin aja, nggak usah install yang lain aja. Nggak usah install ini lagi gitu. Takutnya double. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya tadi, siapa lagi yang mau nanya? Ukurannya gede sih. Ini lumayan gede. Docker tuh. Image-nya coba kita lihat. Kak, izin bertanya Kak. Boleh? Habis semua ya Kak ya? Gimana? Kalau query itu. Iya, query itu kita pakai buat merintahkan sebuah database, intinya gitu sih. Mau ngehapus atau apapun, hapus, update, delete, sama ngeget. Kalau di database kan query, berarti kalau di programming namanya sintak gitu ya Kak ya? Iya sih bisa. Saya masih keliru sih. Kalau kita mau memerintahkan, ya bisa sih sintak. Sintak tuh banyak sih sebenarnya. Sintak start itu masih keliru ya. Nggak lupa sintaks SQL. Ya benar sintaks. Sintaks tuh gimana ya? Nah ini sintak disebutnya. Update, delete, insert kayak gitu. Jadi intinya sih kalau kita mau nyuruh database kita pakainya query gitu atau SQL, query SQL gitu. Gitu sih, Muzaki. Oh iya Kak. Makasih ya Kak, makasih banyak Kak. Oke. Yang lain gimana? Saya Kak mau nanya. Boleh. Ini siapa nih, kecil banget suaranya? Rehan. Halo. Oke, Rehan, gimana Rehan? Ya, jadi misal kita udah bikin database nih Kak di MySQL pakai DB Weaver atau apa gitu. Terus kita uninstall gitu apa MySQL-nya. Terus ntar itu database-nya hilang apa enggak Kak kalau udah uninstall itu? Sepengalaman saya hilang sih. Oh, hilang itu. Hilang sih. Okay. Iya. Hilang gitu. Tapi nggak tahu sih, saya belum pernah Nggak bisa di backup gitu Kak database. Bisa backup. Klik kanan aja nih, klik kanan. Terus import atau tools, ada yang namanya saya lupa, export generate, saya lupa apa ya namanya, restore, dump. Ini dump, ini kita pakai dump. Ada sih, kita pakai tools dari si ininya, tools dari database manajernya. Saya lupa juga gimana. Per table juga bisa, per table atau per database bisa sih. Country misalkan tools, ini ekspor data tuh bisa. Kalau per ini juga bisa. Compare atau migrate. View database, create SQL editor, DDL. Ya pakai dump. Kalau nggak salah pakai dump ya, lupa saya. Gitu. Oke, ini ada yang nanya nih ya. Mas, apakah dari review tugasnya kah? Sayangnya enggak ya, karena kita lagi dikejar deadline gitu sih, Mas Chandra. Tapi kalau mau nanya sih nggak masalah sih. Tapi kalau benar-benar review dari awal enggak sih. Gimana Mas Chandra, ada mau ditanyain?
Oke, nggak apa-apa. Karena ya kita kan lagi dibatas waktu soalnya materinya lumayan banyak. Kalau jadi ya gitu sih kalau misalkan saya tiap hari full ngejelasin kayak batch sebelumnya katanya kurang latihan. Tapi kalau misalkan saya kasih project itu yang jadi PR juga, soalnya kan harus di review juga. Nah, jadi saya kasih kelulusan aja gitu, silahkan open ini aja ya di grup ya. Soalnya kalau kalau saya buka live session malam-malam di luar itu saya suka ada acara lain sih. Tapi kalau mau nanya-nanya nggak masalah sih, nanti saya juga jawab kok. Atau saya kasih yang best of the bestnya aja gimana? Best of the best, nanti saya periksa tugasnya terus saya kasih lihat nih, oh ini yang paling bagus nih. Boleh tuh Kak, boleh. Oke, tapi dengan seizin itu ya, seizin yang punyanya nanti apa? Waduh. Kalau nggak diizinin, wah jangan lah. Saya cari yang lain gitu, yang selain yang kan ada yang paling bagus, mungkin ada yang kedua paling bagus gitu. Ya nggak apa-apa, Mbak ini pakai XMPP. Asalkan konekin aja ke database manager yang kayak gini. Notebook nih. Ya sesuaiin aja lah pokoknya. Gitu, saya nggak akan maksa. Jadi yang penting kalian paham. Oke, kita lanjut ya. Nah di sini ada kalian buka paling bawah ada referensi ya, SQL Sample Database. Nah di sini ada contoh contoh data sih di sini. Nah nanti di sini ada versi MySQL, ada Postgre sama Microsoft SQL dan banyak lain gitu ya. Nah kalian bikin dulu database di sini. Di sini isinya query ya. Nanti query-nya bentukannya kayak gini. Oke, dan saya fokusnya ke ini ya. Kalau pokoknya materi create table, materi bikin kolom, mengubah kolom itu di luar ini ya. Soalnya kedepannya kita nggak akan pakai kayak gini-gini nih, kayak bikin table-table gini. Tapi kita lebih seringnya nge-view, nge-get data dari satu table gitu. Karena kan nanti ada banyak versi, kita bakalan nge-connect-connectin satu table sama table lain kayak gitu. Gitu. Nah, SQL script kalian jalanin nanti dapat nih tabelnya kayak gini. Terus ini baru tabelnya aja ya. Terus kalau datanya kalian buka di sini PR data. Nah di sini juga ada. Kalian copy semuanya, control copy, terus kalian paste ke sini. Terus kalian run aja SQL scriptnya. Nah, execute time, update query 136. Nanti kalau saya fetch datanya, harusnya ada ya, tapi kenapa nggak ada di sini? Oh, jangan-jangan di sini dia. Kolom. Ya Allah, hari-hari. Into dependence. It's time, execute time, total time, finish time. Bro, yang mana ya? Employee. Apa nih? Transaction log. Select from. Tak ada gitu kan. Ntar saya mikir dulu kenapa nggak ada. Kalau saya running lagi harusnya ada nih. Nah. Apa nih? Ini udah ada, katanya udah ada sih. Tapi di data saya nggak ada nih. No. Don't save. Oh ini emang nol dan datanya emang nol. Oh ini location 200 employee. Astagfirullah. Bentar ya.
Boy. Kok nggak ada datanya? Kalau di sini ada nih. Auto environment data link. Saya pusing sendiri udah. Terus supaya kita Postgre, kita coba pindah Postgre. Kalau Postgre, ntar ya. Sebelumnya ngecek dong, nggak ada datanya. Yang lain gimana? Ada datanya nggak? Tiba nggak ada. Employee doesn't exist. Ya bang, nggak ada. Query ya. Refresh. Ada nih table 7. Terus kalau kita buka satu lagi yang ini country. Oke, query execute time-nya refresh. Nah, di sini ada nih katanya nih data. Nah ini ada nih. Apa tadi nggak ada ya? Udah deh. Don't save. Oke, kita refresh. Oke, nanti datanya kayak gini nih tuh, kayak gini nih. Departemen, terus ada location, karena bentukannya gini. Ini harusnya string ya. Ada dependents, terus ada employee, terus ada jobs, terus ada location, terus ada regions. Nah ini udah lengkap ya. Dependents, employee. Nah employee yang lumayan banyak nih. Oke, di sini phone number tapi dalam bentukannya gini. Wes nih, kalau kita ngikutin aja ya. Oke, nah hari ini kita kan mau mulai. Oke, bentar. Gimana teman-teman, ada yang kesulitan yang pakai SQL? Saya nggak tahu sih, tiba-tiba SQL nggak bisa nih. Coba ya. Harusnya sih tadi ada yang muncul ya, harus. Tapi kalau saya giniin dia nggak ada. Waduh, hilang gitu kan. Kita pakai beneran nggak ada dong. Udahlah, biarin. Atau tadi bukan di sini. Biasanya loh. Saya nggak akan mikirin lagi. Oke, hari ini saya pakai Postgre ya teman-teman ya. Sama si Postgre juga. Kalian nyesuaiin aja nantinya new SQL script. Nah, kayak hari ini kita bakalan berkenalan dulu dengan basic SQL ya tentunya. Yang benar-benar dasar banget. Nah, yang paling dasar itu sebenarnya ada query select gitu ya, dimana kita akan mengseleksi dari sebuah table gitu ya. Example. Nah, oke, contoh yang paling sering mungkin teman-teman ketahui itu namanya select bintang. Oke. Nah, terus cara nulisnya juga bebas sih, mau uppercase semua atau mau lowercase nggak masalah, karena kalau ini beda sama Java sih, kalau kalian nulis kayak gini juga nggak masalah sih. Cuman ini karena auto dari behavior-nya, jadinya di lowercase-in, kita ikutin aja ya. Nah, misalkan gini ya, misalkan kita ada case, kita pengen tahu semua
data yang ada, saya pengen tahu negara-negara apa aja yang ada di database ya kan. Nah, kalau negara-negara kan kita simpan di table country ya, di countries. Nah, caranya sih gampang ya. Kalau kita nggak pengen tahu, kita nampilin semua kolom, nanti kita pakainya bintang gitu. Kalau bintang itu sebenarnya namanya wildcard. Jadi semua kolom yang ada di sebuah table itu bakalan dimunculin semuanya. Gitu. Misalkan select bintang from ke table countries. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini country. Sebenarnya kayak gini juga kita udah bikin sebuah query yang paling simple. Gitu. Dimana kita menyeleksi semua data dan semua kolom. Gitu. So, gimana cara bikin komen? Waduh. Seleksi semua kolom dan row yang ada di dalam table. Nah, kayak gini nih. Gitu ya. Terus kalau di Java kan kalau mau komen kan gini ya. Tapi kalau di kelihatan nggak sih guys? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Kecil tapi masih kelihatan Kak. Kurang zoom. Kurang zoom ya. How gitu kan, sebentar editor. Zoom. Ini clear banget. Font nggak kelihatan ya. Sekarang saya bingung gimana caranya. Sekarang saya belum pernah ngubah template di sini. Bentar ya. Di resolusi layarnya Kak, mungkin kayak kemarin itu. Ini udah paling gede sih kayaknya. Nggak ada yang belum. Kalau itu kan resolusi di ininya. Di resolusi salah. Kayaknya nggak terlalu ngaruh ya sih. Segini kelihatan nggak? Itu jadi burung ya. Sekarang lebih gede sih di sini. Lebih gede ya? Oke, select bintang. Bentar ya. Reference. Data update format. Print kayaknya. Apa ya? Coba text size-nya aja. Nah, itu dia masalahnya text size-nya di mana ya masalahnya? Tadi di grid apa di plain text? Mana tuh text size? Tab size tab. Coba tab sini tuh buat nge-tab. Di mana ya? Aduh, saya nggak pernah sih nyoba kayak gini. Ayo, penas. Oh, teks. Bukan. Navigate, edit, SQL. Tarik sambil nyari-nyari. UI. Ini nggak pakai ini deh. Ini bukan binary type, bukan data format, bukan SQL editor, code completion, bukan formatting, bukan indent. Oh, ini indent tab. Wah, nggak tahu di mana ya. Formatting dia. Indent size ini. Langsung error. Namun kode editor single quotes convert. Oke, nggak apa-apa lah ya. Segini aja ya. Oke, tadi sampai mana lagi? Oke, ini sebenarnya cara itu, pakai acara auto completion lagi. Formatting. Enable auto execution active on typing. Insert. Show proposal. Search inside. Enable auto execution. Aduh,
Subline script, refresh, enable SQL. Restore default aja kak. Restore default. Enggak sih, itu emang defaultnya. Enggak, maksudnya kan ini nih. Kan saya ngetik gede nih. Ngetik kayak gini, select. Pas saya spasi. Ya, tuh. Spasiin malah jadi kecil tuh. Ini kan nggak enak dilihat gitu. Ya wes, jadi diginiin aja dah. Tuh uppercase, mana tuh uppercase, Ctrl Shift X. Nah ini. Oke, ini, aduh, ngurusin yang kayak gini loh. Oke, jadi ini cara yang paling sederhana untuk apa namanya, mendapatkan semua data row dan kolom gitu ya. Ini yang paling gampang gitu, yang paling sederhana tuh gini, terdiri dari select, terus bintang, terus from, sama nama table-nya. Jadi kalau mau ganti table berarti ganti yang ininya aja gitu. Misalkan ini, terus kalau misalkan kalian running jangan di blok gini, karena kalau ngeblok dia cuma running cuma di bloknya aja kayak gini nih. Biasanya kita giniin dulu. Nah gini nih, gitu. Asal kita dapat nih datanya kan, ada Argentina, ada AU, ada Australia, Belgium, terus ada Brazil, ada Kanada, Switzerland, Cina, Jerman, Denmark, Hong Kong ya, kayak gini. Jadi di sini ada 3 table, ada country ID, ada country name, sama region ID kayak gitu ya. Terus kita juga pengen untuk table yang lain, misalkan untuk cari departemen atau job misalkan, kita pengen tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang kita simpan di database kita gitu. Nah, begini. Nah, table countries. Oke, terus kalau enaknya pakai ini sih, biasanya kan kita pakai bintang ini ya. Sebenarnya kita nggak usah sih pakai bintang ini. Tuh, bisa kan jalan tuh. Cuman kalau mau pakai ini, itu dipakai kalau misalkan pengen ngerunning semua yang ada di sini gitu, script dari atas sampai bawah. Misalkan execute SQL script pakainya bintang apa? Titik bintang, titik koma. Tapi kalau mau satu baris sih kayak gini sih nggak masalah. Cuman biasanya sih kalau kita untuk kayak gini jadinya ada error sih. Kalau misalkan kayak gini nih, kalau kayak gini jadi error. Karena dia jadi satu kesatuan SQL kayak gini. Kalau misalkan kalian nggak pakai titik bintang, dikasih enter aja gitu. Nah kayak gini nih. Gitu ya. Nah ini jadinya ada 2 hasil ya. Kalau kita running yang ini, karena ini country, jadinya hasilnya kayak gini. Dan jangan diblok ya. Kayak gini, Argentina, Australia, dan lain-lain. Kalau yang job kayak gini, gitu. Jadi beda table pasti beda hasil dong. Terus kolomnya juga beda gitu. Gitu. Di sini ada 4 kolom, di sini ada 19 row gitu. Nah gitu ya untuk yang selecting semua yang ada di table gitu. Nah, misalkan ada kebutuhan, misalkan yang country ya kan, kalau country kan tadi cuma ada country ID sama country name sama region ID. Nah, kita kan sebagai user kan kita nggak perlu tahu si kode-kode ini gitu sama region ID. Nah, kita butuhnya country name aja. Berarti ada case di mana kita pengen munculin sebuah kolom-kolom tertentu gitu kan. Nah, kita ganti select bintangnya menjadi sebuah nama kolom gitu. Kalau bintang itu menandakan bahwa kita ngambil semua kolom. Tapi kalau kita tentuin nama kolomnya, berarti kita pengen ada si nama kolom itu aja gitu. Cuman pengen tahu kolom itu aja gitu. Pengen munculin kolom itu aja. Name, from, countries. Nah, kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini nih. Ada muncul si namanya aja gitu kan. Sedangkan yang lainnya nggak hilang, cuman nggak ditampilin gitu. Tetap simpan. Seleksi kolom nama saja kayak gini ya. Nah terus kalau misalkan kita pengen 2 kolom sekaligus, gimana kan 1 kolom. Misalkan kita pengen tahu ini minimum salarinya gitu ya untuk masing-masing job gitu ya. Ya berarti kita tinggal tentuin aja. Itu kan job title sama salary. Job title, select job title, koma,
min salary. Nah, kayak gini. From country. From jobs. Nah, kayak gini. Jadi kita munculin nih tuh, ya kan. Dan terus posisi kolom juga sangat berpengaruh gitu ya. Kalau pengen job title-nya belah kiri, tulisnya job title dulu. Tapi kalau misalkan kalian pengennya minimum salary-nya yang sebelah kiri, yang lebih dulu ada, tapi tulisnya kayak gini berarti. Tuh, kayak gini. Jadi berpengaruh ya urutannya, tuh, urutan penulisannya. Gitu. Ini untuk yang paling sederhana sih seleknya. Ini mau serumit apapun nanti project Java-nya ataupun database-nya pasti ada sekedar select bintang from jobs-nya aja sih, atau select kolom-kolom yang ada. Ini udah paling sering dipakai, paling sederhana tapi paling sering dipakai kayak gitu. Gitu. Kayak ada yang mau nanya dulu nggak? Aman ya berarti sampai sini? Saya tahu ada yang tanya. Aman ya? Oke. Belum ngerti mau nanya apakah sekarang sementara belum. Oke. Nanti kalian coba masukin aja datanya kayak tadi ya saya. Biar ya udah ada gitu tabelnya. Gitu. Karena saya titik beratin buat nge-select sebuah tabel gitu ya, bukan ngebuat data gitu. Sebentar. Oke, terus selanjutnya adalah select job title misalnya from jobs ya kan. Terus saya nyontek lagi ya. Nah, sorting data adalah ciri-ciri kita berurusan dengan data ya, karena kan kita nggak pengen mencari satu-satu. Ini kan karena datanya dikit kan kita bisa nge-select ya. Ya, saya pengen tahu minimum salary yang paling kecil gitu kan. Oh ya, ini misalkan saya lihatnya 3.000. Saya cari lagi di bawah ya. Oh, ada 2.000 nih. Oh, berarti yang stock clock ini dia tuh gajinya paling kecil nih 2.000 gitu. Gampang kan? Karena row-nya cuma 19. Dimana kalau row-nya ada 100, ada 200, ada 7.000, ada ratusan ribu ya kan. Apa yang terjadi, kita jadi kewalahan ya kan. Nah, untungnya SQL tuh dia punya sebuah fitur atau sebuah manipulate data yang disebut sorting data gitu ya. Ini formatnya kayak gini, sort expression, bukan sort expression, lebih ke kolom apa yang menjadi sortingnya gitu ya. Misalkan case-nya adalah kita pengen tahu nilai minimum, pengen tahu nilai minimum gaji gitu ya. Pengen tahu gaji minimum gitu ya. Nah, caranya sama seperti ini. Ya kan, kita select job title dulu kayak gini. Nah, cuman kan dia nggak berurutan ya sortingnya. Ada yang 4.200, 4.200, ada 20.000 kan. Nah, karena di sini ada sorting data, sort ya, berarti kita pakainya order. Biasanya kalau awal-awal sih biasanya nulisnya kayak gini nih, bukan order tapi malah sort by. Gini, saya juga dulu sering pakai sort. Jadi ya, terus saya bingung ini error di mana? Oh, ternyata bukan sort tapi jadi or gitu ya. Terus kita memberikan perintah lagi ya, kayak saya pengen select job title dan minimum salary dari table jobs dan di order berdasarkan kolom apa? Kolom minimum salary. Nah, minimum salary nanti setelah kita tentuin kolomnya, ada dua tipe. Ada dua jenis, sorting descending atau ascending. Kalau ascending, dia tuh ngurutin dari yang paling terbesar sampai yang terkecil. Tapi kalau ascending dari terkecil sampai ke terbesar. Kalau descending dari terbesar sampai ke kecil. Gitu ya. Tapi karena kita pengen tahu yang paling kecil,
berarti kita tulisnya ascending. Tapi kalau defaultnya, kalau kalian nggak nulis sama sekali, defaultnya itu ascending. Gitu guys tuh ya. Nah, 2000, 2500, 23.000 ya kan, ada yang sama ya kan. Nah, disinilah kita tahu, oh ternyata stock curve itu adalah nilai yang paling minimum karena ditaruh paling satu, disusunnya paling awal gitu. Jadi urutan di database itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Belum tentu satu di sini tuh kita bisa nentuin gitu ya. Indeks urutan pertama tuh bisa yang paling terbesar, paling kecil, atau yang alfabetnya dimulai dari A gitu ya, banyak gitu ya. Dan si order by ini kita bisa pakai untuk beberapa data type, mulai dari numeric sampai dengan alfabet. Nah, misalkan kita udah tahu nih minimum salary, terus kita lihat ternyata kok ada data yang sama gitu ya. Terus pas lihat kok S dulu baru P gitu ya. Saya pengennya kan P dulu ya, harusnya OPQRS gitu ya. Saya pengen ordering lagi nih, kalau misalkan ada data yang sama, saya orderin berdasarkan job title gitu ya, secara ascending juga gitu ya. Saya pengennya urutin gitu ya, biar rapi. Juga P, H, M ya, kan harusnya H dulu baru P baru M kalau nggak salah ya gitu ya. Ya gitu lah pokoknya, kita urutin gitu ya. Nah, di order by ini kita bisa ngurutin dua kondisi. Yang pertama kita urutin dulu berdasarkan minim salary ya, kita urutin dulu minim salary, dan selanjutnya adalah kita urutin berdasarkan job title gitu. Jadi kalau kita running nantinya, ini kan hasilnya kayak gini ya. Kalau kita running, nah gitu, lebih rapih lagi gitu ya. Ada stock clerk, ada purchasing clerk, ada akuntan dulu ya kan, terus ada public ya kan. Kalau kalian perhatiin ya, yang value-nya sama tuh dia si job title-nya bakalan di sorting berdasarkan ascending gitu teman-teman. Tapi biasanya kalau saya nggak terlalu, biar nggak bingung, biasanya saya tulis ascending. Jadi kalian bisa nge-sorting banyak kondisi gitu ya. Nah, biasanya kalau ditulis paling awal itu menjadi ini pertama, si penuntut pertama. Misalkan, oh saya pengen nge-sorting salary-nya dulu. Kalau ada yang sama value-nya baru saya sorting berdasarkan job title. Tapi kalau misalkan job title-nya pasti ada yang sama juga, saya sorting berdasarkan apa-apa gitu. Jadi banyak gitu. Gitu guys. Gimana, ada yang mau ditanya dulu tentang sorting data? Ya, RDBMS. RDBMS itu adalah singkatan dari Relational Database Management System. Ya, kita pakai Relation Database. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada ya? Aman berarti. Oke, kita lanjut lagi. Ini lumayan gampang sih harusnya. Karena kan basic ya, namanya juga basic. Gak apa. Tapi kalau belum ngerti juga masalah sih. Kalian kan di sini ada playground-nya, ada sandbox-nya. Sudah kasih contoh database-nya, tinggal kalian tambahin, terus kalian coba-coba aja gitu. Nah, cuman tadi yang MySQL kenapa nggak bisa nambah ya? Nanti aja deh. Gak apa-apa. Nah, misalkan di sini ada yang namanya limitation, atau biasanya disebut dengan pagination juga boleh. Misalkan kita pengen tahu, ini kan dalam bentuk list nih, tapi kita pengen tahu top 10 atau top 5 gitu ya. Pengen tahu top 5 gaji maksimum gitu ya, misalkan ya, gaji terbesar gitu. Pengen tahu top 5 terbesar. Nah, berarti kita ganti nih jadinya. Yang asalnya scanning jadi descending. Kan descending gini ya. Ini udah jadi mengurutnya dari gaji terbesar sampai terkecil dan diurutin sama product name. Kalau kita running set, nah ternyata presiden paling gede gitu ya, 20.000 gitu. Dan lain gitu kan. Nah, cuman kan kita pengen tahu top 5-nya ya. Nah, kita bisa pakai sintaks limit juga nih. Jadi ketika udah order by, kita tambahin limit di sini. Limitnya berapa? Kan top 5 berarti limitnya 5. Gitu kalau kita running. Nah, jadinya datanya 5 doang. Nah, si limit itu sangat-sangat berguna gitu ya nanti di kerjaan, karena datanya itu kita nggak akan pakai
sebanyak itu gitu, semua data gitu ya. Kita pengen tahu cuman 10 data gitu ya, 5 data gitu. Kita pakainya limit gitu. Nah, penggunaan limit itu biar datanya menjadi lebih mengkerucut dan juga beban dari si database-nya juga jadi lebih kecil gitu ya. Karena kita cuman butuh 5 gitu. Kenapa harus nyari ke sana kemari gitu kan, harus nge-gather semuanya. Ya udah mending di limit. Nah, ini biasanya dipakai untuk limitasi gitu atau pagination gitu ya. Kayak per halaman kayak gitu, itu juga bisa. Nah, kalau offset itu dipakai kalau misalkan kita pengen tahu ini kan 5 pertama, top 5 pertama. Nah, kalau top 5 yang selanjutnya ini yang pertama ya, berarti dari 1 sampai 5. Berarti kalau yang selanjutnya dari 6 sampai 10 gitu kan. Nah, kita juga bisa pakai offset. Berarti kita mulai dari data ke 6 gitu misalkan. Pas kita running, nah ternyata ya data yang ke 6 tuh ada purchasing manager kayak gitu. Atau 5 ya? Nggak ada yang benar. Kalau 0, oh iya. Offset mulainya dari 1 sih. Oh enggak benar. Dari 0. Jadi kalau nggak ditulis offset, kalau ini nggak ditulis sebenarnya offsetnya 0. Nah, tapi kalau kita pengen tahu ternyata yang sebenarnya 5, kita mau dari 5. Oke, ini berarti data ke 6, 7, 8, 9, 10. Ini top 5 selanjutnya gaji terbesar. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini sebenarnya ini kan case kita kan cuman pengen tahu ya job title sama minimum salary-nya aja sih. Untuk kalau pengen explore yang lain nggak masalah sih. Kalian coba-coba aja gitu. Ini kan case yang ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu tentang limitation? Aman nggak? Aman ya? Oke. Kak, halo Kak. Boleh. Ya. Ya, izin bertanya, ini Kak, subquery Kak, query dalam query. Waduh, jangan Sama- sampai situ, itu advance nanti. Iya Kak apa-apa. Susah itu. Ya, tapi gimana sok nanya aja dulu. Oh, Tapi itu deh saya akan bahas hari ini. Iya. Atau select yang itu Kak, yang buat nampilin average kayak gitu, function. Oh, ada juga sih, tapi besok sih itu, Mas. Tapi bukan dijelasin sih. Ada beberapa. Pokoknya intinya kalau udah ngomongin apalagi subquery udah masuknya advance sih menurut saya. Nanti ya banyak lah pokoknya kita belajar. Tapi kita juga ada perintah-perintah khusus gitu ya. Jadi kita nggak usah melakukan perhitungan ulang. Sama kayak di Java kan ada math.pow, ada math itu. Di SQL juga ada gitu. Kayak kita bisa tahu average dari semua kolom gitu ya. Kita bisa tahu average dari si minimum salary-nya. Terus ada juga ngejumlahin, ada juga gitu. Tapi kita bahasnya besok ya. Karena biar ada bahasan aja gitu besok. Gitu. Mas, Oke, Kak. sorry ya. Ya, Oke. kalau itu Kak, PL SQL itu gimana Kak? PL SQL, PL terus garing SQL gitu. Oh, PLSQL ya? Iya. Itu dari bawaan dari sininya sih. PL garing SQL. ya. PLSQL. Ini. Iya. Ya, PL garis miring SQL. Tapi itu kayak bahasa programming SQL lagi gitu Kak. Saya juga nggak tahu ini apa. Banyak sih sebenarnya SQL tuh ada GraphQL, ada MongoDB kalau kalian ini. Ini prosedur gitu. Banyak sih versinya, cuman kebetulan saya belum pernah tahu ini. Saya malah tahu dari Mas sih. Nggak apa-apa, nanti ini saya belajar deh. Kebetulan saya belum tahu. Tapi kalau untuk sekarang sih coba ada namanya GraphQL. Terus ada juga PL/SQL, ada juga MongoDB. MongoDB kan NoSQL. Ada NoSQL. Banyak itu tipe-tipe SQL tuh. Ada NewSQL. Terus ada juga apa lagi ya? Banyak sih intinya. Tapi
Ya kalau mau belajar nggak masalah sih, dan barengan sama yang kayak gini nggak masalah. Cuman kalau untuk saya ngejelasin nggak bisa karena saya belum pernah pakai. Gitu. Itu Mas. Kak, makasih banyak Kak. Oke, tuh dikasih ilmu tuh sama temen. Nggak apa searching aja biar yang penting awal-awal tahu aja dulu. Oh kayak gini loh gitu. Tapi kalau pengen perdalam minimal si ibu mereka dulu, yaitu SQL dulu kalian pelajari dulu, baru belajar yang lain-lain gitu ya. Jadi kita fokus sebenarnya kalau mau belajar bahasa tuh kita fokus ke satu bahasa dulu sih, karena belum tentu yang kita pelajari itu kayak Java gitu, itu baru permukaannya aja, sedangkan kalau lagi lebih dalam tuh ada banyak case-case gitu loh. Kayak misalkan gimana caranya kita bikin agar looping tuh nggak berat gitu ya. Misalkan oh ternyata ada program apa ada proses-proses yang nggak perlu kayak gitu misalkan gitu sih. Jadi intinya kalau pengen belajar bahasa atau menjadi developer minimal kuasai satu bahasa gitu ya. Misalkan saya minatnya atau punya basic dari PHP, silahkan belajar PHP gitu ya sedalam mungkin ya. Mungkin kayak Laravel, bikin Laravel ya kan, terus udah bikin nih API-nya, terus improve lagi Laravelnya dengan sedemikian rupa biar lebih ringan lagi gitu. Terus nanti Laravel tuh nanti ada library-nya. Kalau Java misalkan ada contohnya ya ada JDBC, terus ada juga apa namanya? Ada APM, terus ada Kibana, terus ada Jenkins, terus ada sama Docker juga, ada Docker. Jadi pelajarin aja gitu masing-masing. Terus ada reaktif, ada banyak lah pokoknya gitu. Jadi perdalam dulu aja, nggak apa-apa teman-teman. Nggak rugi kok belajar bahasa tuh bahasa. Nanti kalau udah merasa menguasai ataupun udah better gitu ya, baru belajar bahasa yang lain gitu. Karena saya juga masih di tahap belajar bahasa Java, belum berani belajar yang lain gitu. Bukan belum berani sih, belum nggak ada waktu lebih tepat. Gitu teman-teman. Jadi biar fokus aja sih intinya. Karena takutnya kan kita udah belajar, kalau misalkan kita pindah bahasa kan kita belajar dulu nih. Misalkan Java kan udah masuk ke OP gitu ya. Wih, udah merasa bisa belajar bahasa lain, PHP gitu. PHP-nya udah bisa, pas mau nyoba ke Java lagi, taunya lupa gitu kan. Jadi apa yang kita pelajari sebelumnya kan jadinya ya hilang begitu aja gitu kan. Jadinya kita kayak bolak-balik aja. Java belajar udah sampai OP sampai mana gitu ya, belum sebulan gitu ya. Pindah lagi ke PHP. PHP udah belajar sebulan, lupa ya kan, penasaran lagi gitu, bolak-balik aja, jadinya efektif gitu. Gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian keterimanya di Java, mending udah perdalam dulu Javanya, udah oke gitu ya, baru belajar yang lain gitu. Kalau SQL pengecualian, kalau SQL harus belajar berbarengan sama bahasa yang kalian pelajari gitu ya. Kalau backend sih harus ya bermesraan lah dengan ini. Gitu ya guys. Tapi saya nggak larang kok belajar bahasa lain, itu saran aja. Oke. Terus selanjutnya adalah filtering data. Nah, filtering data sebenarnya ya selain kita ngordering juga, kita juga bisa menyeleksi beberapa data aja gitu ya. Misalkan kita pengen tahu sebuah pekerjaan, jangan pekerjaan lagi deh, country deh sekarang. Tadi country itu adalah Australia gitu ya misalkan. Nah, misalkan di sini ada ini, kita bakalan mengseleksi sebuah negara yang diawali dengan huruf I misalkan. Nah, ya kan. Nah, kita bakalan kalau kasusnya gitu kita bakalan melakukan filtering data gitu ya. Nah, untuk melakukan filtering data, kita akan butuh satu keyword lagi yang namanya where dengan condition. Nah, nanti dalam condition itu ada operator. Sama sebenarnya operatornya tuh kayak Java juga, ada equal, ada not equal, ada greater than or equal, dan lain-lain gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya sih. Kayaknya udah sampai sini aja sih. Oh, enggak, sorry. Gitu ya. Nah, misalkan yang paling sering kita pakai ada yang namanya equal sebenarnya. Kalau like ada nggak ya? Oh, like ada sih sebenarnya. Oh, nggak, sorry. Gimana ya? Kalau saya cumanin aja nanti munculin lagi ya. Oke, nggak apa-apa.
Berarti kita pengen tahu, misalkan satu dulu deh, misalkan kita pengen tahu dulu, saya pengen tahu country ID sama region ID dari Germany misalkan. Nanti berarti kita codingannya kayak gini, kita pakai where, terus kita kasih kondisi ya kan. Nah kondisinya tuh kayak gimana? Kondisinya tuh kita tanya-tanya, kita ngomong aja kayak misalkan, kondisinya tuh adalah saya pengen tahu country ID dan region ID yang country name-nya itu adalah Germany. Nah, kayak gini. Cuman kalau nulis SQL tuh kita pakainya curug 1 ya, teman-teman. Nggak boleh ada curug 2. Sebenarnya boleh-boleh aja sih ada curug 2. Nah, dengan demikian kita udah nge-filtering satu data yang kriterianya itu adalah yang nama country-nya itu adalah Germany. Gitu. Filter data untuk nama Germany gitu. Ini yang gampang gitu ya. Terus misalkan tadi kita nge-check lagi country-nya, terus ternyata saya pengen semua datanya tuh selain United States of America gitu ya. Nah berarti kita pakainya kayak gini, bisa kayak gini. Pakai gini juga nggak masalah sih. Where country name. Kalau kita lihat kan di sini itu not equal to pakainya kayak gini ya. Pakai perpaduan antara greater than, less than kayak gini ya. Ini saya lupa namanya apa ya. Nah, tapi kalau nggak salah pakai gini juga bisa sih kayaknya. Nah, kalau pakai gini boleh. Sama kayak Java, tanda seru sama dengan boleh. Atau pakai kayak gini juga boleh. Sama-sama hilang kok data United States of Amerika-nya. Gitu. Jadi ada beberapa versi sih untuk not equal. Nah, kalau yang greater than or equal juga makanya sama aja sih kayak gini. Cuman itu dipakai buat numeric. Kalau kayak ini dia nggak bisa kayaknya. Kok bisa? Bisa ya? Misalkan saya pengen datanya tuh yang lebih besar daripada United of States. Menarik juga nih, saya baru tahu nih. Oke, pokoknya kayaknya dapetin data setelah US gitu kan. Tapi kalau gini, dia harusnya munculin data semuanya ya. Oh iya dong, bener. Saya baru tahu nih. Kalau kita giniin, dari State Kingdom gitu ya. Fun fact aja sini. Kayak Ren aja dulu, gampang lah ini. Betul saya ngirim ini gimana ya? Saya malas sih ngurungin ini namain SQL. Apa lah ya? Nanti less than equal. Oke, ini kalian tinggal ikutin aja, kalian explore. Terus, nah yang ini nih, ini dia. Nah, misalkan adalah kita pengen ini ada namanya logical operator. Nah, sebenarnya ada banyak ya, ada all, ada and, ada any, between, dan lain. Cuman yang paling sering dipakai itu adalah, ini ada date nggak sih? Nggak ada ya, date kayaknya besok deh. Kita belajar date-nya besok. Cuman sekarang yang sederhana dulu lah. Kalian ekspor dulu data-datanya gitu. Nah, sebenarnya yang paling sering itu ada and, ada why, ada and, ada or, ada not. Nah, like itu sama dengan sih. Kalau like itu misalkan kita pengen apa ya? Ini ada satu kondisi tertentu. Misalkan saya pengen select country yang country name-nya itu diawali dengan huruf A gitu ya. Diawali dengan huruf A. Jadi kan. Nah, terus gimana cara kita untuk kondisinya kayak gimana? Berarti nanti kita pakai like. Pakai like, nanti di sini pakai A. Kayak gini, terus pakai persen kayak gini. Ini tuh artinya saya pengen cari country yang awalnya tuh A. Gitu, kalau kita run. Nah, dapat Argentina, Australia. Nah, kayak gitu. Jadi, maksudnya persen tuh dia bodo amat gitu di belakangnya. Yang penting awalnya tuh A. Nah, kalau misalkan akhirannya A, berarti sama aja gitu. Misalnya A di akhir kayak gini. Tuh.
ada Argentina, Australia, ada Kanada, Cina, India, Nigeria, United States of America, dan Zimbabwe. Terus misalkan saya pengen dapetin country name yang tengah-tengahnya state, nah bisa juga. Kalau tengah-tengahnya state berarti kayak gini. State, nah kayak gini. Gitu. Bisa juga. Atau misalkan dia nggak peduli yang penting ada A gitu. Mau dimanapun, yang penting ada A kecil gitu ya. Ada Brazil, ada Kanada, ada Switzerland, ada Cina gitu. Ini juga bisa. Gitu. Nah, nanti kan coba-coba aja, ini lumayan penting, cuman ini di kerjaan saya jarang pakai sih, soalnya sensitif. Karena bisa ada duplikat ke data kayak gini sih. Daripada kita nyari yang tentu ya, mending kita pakai sama dengan kayak gini gitu katanya ya. Dan like tuh cost-nya lumayan gede katanya. Cost tuh maksudnya waktu untuk nge-execute query-nya. Apalagi datanya banyak. Jadi semakin banyak data yang sederhana kayak gini pun bakalan lebih lama lagi nge-query-nya. Gitu. Nah, kalau EndNote sih sama aja sih, kayak kita pengen kayak contohnya adalah employee ya, kita coba bintang employee dulu, from employee. Oke, misalkan kita pengen tahu ya, ada dua kondisi, misalkan tutorial. Oke, misalkan kita pengen tahu yang job ID-nya tuh 13 misalkan, dan yang last name-nya Baida gitu ya. Nah, berarti kita pakainya where last name sama dengan Baida kayak gini. Nah, terus untuk ngegabungin dua kondisi kita pakai N. Kan kalau di Java kan pakainya beda gini ya. Tapi kalau di SQL kalau di query pakainya N. Nah, N gini. Terus misalkan job ID-nya 13. Nah, job ID sama dengan 13. Kalau kita run, kita dapat hasilnya kayak gini. Ada Baida, ada job 13. Nah, ini untuk N ya kan. Kalau OR berarti siapapun yang namanya Baida dan job ID yang last name Baida dan atau yang job ID-nya 13. Jadi kemungkinan ada lebih dari satu gitu. Gitu ya. Jadi perbedaan sama N sama OR gampang. Nah, kalau exist between any itu exist gimana ya? Oh, pokoknya intinya sih yang like operator ada banyak, cuman yang untuk sekarang pelajari N, OR, between. Ini between untuk di antara dua angka kayak gini 9.000 atau value, dua value gitu. Ada in, kalau ini untuk yang array misalkan. Saya pengen tahu employee yang job ID-nya 4 dan 5 gitu ya. In 4,5. Kita running tuh. Bisa kayak gini. Kalau kita dapat hasilnya ada yang job ID-nya 4, ada yang 5. Kayak gini, ini bisa kayak gitu. Gitu guys. Nah, ini untuk materi hari ini ya. Jadi hari ini kita fokusnya ke cara kalian installing dulu Postgre-nya, terus kalian suntik dulu datanya, terus kalian coba basic query yang ada di sini gitu ya. Kalian explore aja sendiri. Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada kita absen ya guys, karena materinya sudah habis hari ini. Cepet banget ya. Boleh nanya Kak? Boleh. Yang tadi yang ke like, coba ke yang query yang like Kak. Ya, yang ini. Kenapa? Ya, yang persen itu termaksud regex atau gimana? Apa ada selain persen gitu? Kayak underscore? Enggak sih. Ada sih kayaknya, saya lupa apa yang namanya. Like SQL. Apa disebutnya itu? Like SQL tuh banyak. Lama banget ya. Ada persen, ada underscore. Ini banyak tuh.
contohnya. Ini cuma ada 2 deh. Ya ada persen sama underscore doang sih. Sama kayak Sama atau beda Kak? regex hampir sama sih, cuman tapi bukan regex sih, cuman kita cuma ada 2, ada persen sama underscore. Udah itu aja katanya. Beda-beda sama regex. Kalau regex ada lagi sih kunci apanya? Dulu tuh pernah sih saya lupa. Kalau regex tuh ada lagi ininya keywordnya tapi bukan pakai like. Jadi intinya beda. Jadi persen tuh artinya represent zero karakter. Jadi karakternya tuh mau berapapun ya boleh gitu masuk gitu ya. Jadi fleksibel kalau persen. Tapi kalau underscore kita ganti jadi underscore gini, berarti dia ngepresentasiin satu karakter gitu. Jadinya beda sih. Itu beda sama regex. Sudah lagi kalau regex. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke ya, aman ya teman-teman ya. Ini siapa lagi? Oh Budi, oke. Ini penian plus itu problem. Oh, lazy loading. Kayaknya nggak ada sih lazy loading. Kan dia API. Pagination maksudnya ya? Kalau pagination bisa. Tapi kalau untuk yang apa? Yang real time gitu enggak sih. Kan dia bentukannya API. Kalau API itu sebenarnya bukan real time. Gitu, N+1 problem. Saya kurang tahu sih itu maksudnya gimana. Tapi intinya Quarkus bisa pakai pagination. Jadi kita bisa ngeloading beberapa data dulu. Kita butuh data selebihnya, nanti kita mereka request lagi, kita kasih lagi, bisa kayak gitu. Gitu. N+1. Gitu Mas Heri. Saya kurang tahu sih kalau N+ problemnya sih. Halo Mas Heri. Oke Bang. Jadi setahu saya kalau N+1 problem itu jadi ketika kita satu query, terus kita query lagi, jadi sebenarnya kita pengennya cuman query sekali, tapi yang terjadi query lagi, jadi gitu. Kan kalau kayak di Laravel itu ada kayak misalnya metode gitu buat gitu. Jadi nggak ngurangin kecepatan itunya gitu. Nggak ada sih kita. Kita malahan harus request lagi kalau mau ke halaman selanjutnya. Belum ada kalau yang lazy loading gitu. Oke Bang. Gitu ya. Oke. Thank you juga. Oke. Kita absen ya guys. Aduh hari ini saya cuma pakai single ini nih. Oke ya, kita absen. Aduh, Arif ada Arif? Ada ya tadi ya, awal-awal. Iya hadir. Terus Afifur ada? Oke. Terus Ahmad Muzaki ada ya tadi yang nanya ya? Dear coach. Oke. Aini ada ya tadi Aini? Andre ada Andre? Oke, Andre. Ada. Oke. Terus siapa? Budi Suprayogo. Oh nggak ada ya tadi ya, izin tadi. Izin guys. Darling, Mas Darling. Hadir. Oke. Terus Dela. Ada Dela? Ini kecil banget guys. Dela tadi ada nggak ya?
Harusnya sih ada ya tadi deh. Oh, ini ada nih tuh. Terus Parisa tadi ada ya, Parisa. Request masuk. Dori, Mas Dori. Dori. Nggak ada ya Dori. Oke, nggak ada Mas Dori. Terus Hamdan, Mas Hamdan ada ya? Hadir. Terus Mas Hari ada ya tadi yang nanya. Terus Lutfi, Mas Lutfi ada? Oke. Mas Maulana ada? Hadir Maulana. Oke. Terus Petrus, Mas Petrus ada ya tadi awal-awal? Tadi yang nyapa saya ya. Ada, oke. Terus Muhammad Wildan, ada Muhammad Wildan? Muhammad Wildan. Nggak ada ya Muhammad Wildan ya? Atau lagi izin deh. Siapa nih, siapa namanya? Oh, ini izin telat. Maaf, izin tidak mengikuti. Oh, ini Wildan ya? Waduh. Muhammad Wildan yang ada izin. Terus sorry. Muhammad, ini siapa nih? Oh, Muhammad Hilman. Muhammad Hilman ada Hilman? Astagfirullahaladzim, ada ya Hilman. Sorry kelewat. Oke, sorry. Saya terlalu ini. Nabila ada ya ini terpampang jelas. Nafi Aufa ada Nafi, Mas Nafi. Oh ini ya. Aduh, pakai Excel gini ya. Noval ada ada ya. Terus ya. Panca ada. Hadir. Oke. Mas Raihan ada ya. Ada tadi Chandra Dewa ada, Mas Chandra. Terus ini siapa nih, takutnya ada yang kelewat. Ibnu Haris ada? Nggak ada ya Ibnu Haris ya? Yowes, kalau ada Petrus juga ada Petrus ada. Oke, berarti ada satu Ibnu Haris nggak ada. Ini nggak ada. Dua yang nggak ada keterangan nih. Sama satu lagi. Oh, nggak benar, cuma dua ya. Oke guys, thank you banget buat malam ini. Semoga lancar ya ininya, materi database-nya. Karena database kayaknya cuma 2 hari dipakai buat tugas kayaknya. Gitu. Jadi kita banyakin tugas ya. Tapi minggu depan udah masuk ke framework. Udah masuk framework. Jadi frameworknya lumayan lama sih, seminggu 2 hari. Terus sisanya berarti seminggu 3 hari dipakai buat project lagi biar kalian terbiasa. Terus terakhir adalah testing secara personal by saya langsung gitu. Itu selama 4 hari, baru di hari terakhir sama saya kita foto bareng ya. Gitu, nggak kerasa. Oh, nggak kerasa. Oke. Ada yang mau ditanya lagi ya? Kalau nggak ada, kita tutup. Aman ya? Oke. Besok kita akan masuk. Apa? Gimana? Aman sepertinya hari ini. Aman. Itu ada ngangkat tangan tuh. Absen kayaknya dia. Oh, absen ya. Iya, Mas Efur absen ini. Oke. Oke, besok kita bakal masuk ke advance, oke? Bukan advance, mid level. Kita akan belajar mengenai tentang ya tadi kayak average, counting dan lain-lain, dan grouping juga ada. Banyak kita. Tunggu aja besok ya. Oke, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Selamat malam.